Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan berpendapat dinamika perbedaan penentuan Idul Fitri 1444 Hijriah menjadi momentum bagi semua masyarakat maupun pemerintah untuk membangun toleransi. Saya kira pelajaran terpenting dari dinamika yang berlangsung dalam beberapa hari ini, terutama sebelum Lebaran ya, saya kira satu pelajaran pentingnya adalah soal toleransi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga, disinggung oleh Bu Maisaro, oleh Saltut ya tadi, beberapa kali kata toleransi disebut. Tapi intinya sebenarnya inilah momentum untuk kita belajar bahwa toleransi itu harus terus dibangun, harus terus dikuatkan, bukan saja oleh masyarakat tapi oleh pemerintah juga gitu ya. Kalau toleransi itu tidak berhasil dibangun, saya kira siapapun bisa menjadi korban gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di suatu waktu kelompok minoritas menjadi korban, di waktu yang lain NU menjadi korban, di waktu yang lain Muhammadiyah bisa menjadi korban, Ahmadiyah menjadi korban dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah kalau kita tidak bisa menampilkan sikap dan perilaku toleran, maka pada dasarnya ada ruang besar bagi setiap orang, bagi siapapun untuk menjadi korban dari situasi tertentu itu. Tujuan toleransi saya kira yang paling penting untuk kita kedepankan adalah bagaimana agar pendidikan publik kita menjadi terus berlangsung menjadi lebih toleran, menjadi non diskriminatif, menjadi lebih menghargai perbedaan dan bisa memperlakukan yang lain itu sebagai bagian yang sama, sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, sehingga mereka mendapat perlakuan yang setara. Apapun identitas mereka, apapun perbedaan yang diekspresikan oleh dia sebagai kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan dan pendapatnya. Jadi di dalam kerangka toleransi itu saya kira kita mesti menempatkan perbedaan yang ada di sekitar kita itu sebagai suatu yang mesti kita terima apa adanya. Kalau kita rujuk misalnya secara konseptual, toleransi itu kan meniscayakan kehendak untuk mengorbankan sesuatu yang ada dalam diri kita. Walaupun kita punya kekuatan, punya kekuasaan, punya ruang untuk mengubah yang lain, kita menghindari upaya untuk mengubah yang lain itu sesuai dengan keinginan kita. Toleransi itu kira-kira seperti itulah. Yang paling mendasar, yang paling simpel sesungguhnya kita memang dalam kerangka toleransi itu harus menerima yang lain apa adanya. Kalau kita memiliki ketidaksetujuan, kita memiliki disapproval atas yang lain, tidak setuju pada simbolnya, tidak setuju pada keyakinannya, tidak setuju pada institusi-institusi yang melekat pada keyakinan itu, tidak setuju pada ritualnya misalnya, ya kita haluskan ketidaksetujuan itu. Kita haluskan, kita sublim the disapproval. Jadi sublimated disapproval itu adalah bentuk paling dasar dari toleransi dan itu merupakan etika sosial yang harus terus-menerus dibangun oleh kita semua. Yang lain tentu saja kita menekankan kepada pemerintah, jangan lagi peristiwa-peristiwa penolakan, kasus-kasus penolakan yang sempat terjadi kemarin itu terulang lagi. Kita tentu saja tadi seperti dipesankan oleh Prof. Haidar, kita tutup buku lah terhadap itu semua. Jadi case close kira-kira begitu. Tetapi implikasi sosialnya sampai detik ini, maksud saya pemerintah memang harus berhati-hati untuk memperlakukan yang lain yang berbeda itu sebagai warga negara yang setara. Karena implikasi bagi pendidikan publiknya tentu saja menjadi tidak sederhana. Sampai detik ini di media sosial kalau kita cermati ya masih ada friksi kecil-kecil. Artinya sebenarnya tindakan untuk tidak memberikan izin dan seterusnya itu tidak baik bagi publik, bagi pendidikan publik, sehingga ke depan hal-hal semacam itu tidak boleh terulang. Maka pemerintah harus menjadi pemberi teladan utama untuk memastikan bahwa toleransi berkembang di tengah tata kebinekaan kita.